Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Saiful Rifai, seorang mahasiswa dari Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi, yang mana akan mengerjakan tugas dari mata kuliah struktur data. Langsung saja pada tugas kali ini, sepertinya disuruh untuk membuat algoritma depth first search atau DFS menggunakan bahasa Jawa. Dengan ketentuan yaitu menggunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan menentukan sendiri hubungan antar node, kemudian mencari angka n pada graf tersebut dengan DFS, kemudian menjelaskan tahap demi tahap secara rinci. Oke, langsung saja kita baca definisi mengenai DFS terlebih dahulu. DFS ini merupakan salah satu algoritma untuk mencari suatu data, yang mana data ini biasanya terdapat dalam node-node tertentu. Pada DFS, alur pencariannya itu mendalam, atau misalnya misal 1 ke 0, kemudian di sini kosong, baru kembali lagi ke 1, kemudian 2, ke 3, kembali ke 2, kemudian baru ke 4, atau ke data jika belum menemukan data tersebut. Berbeda dengan breadth first search, yaitu breadth first search ini pencarian yang cenderung menyebar. Jadi misal di sini ada graf seperti ini, maka akan menyeleksi dahulu semua node yang ada yang terdekat atau yang satu level. Misalnya di sini ada 1 dan 2 terlebih dahulu sampai selesai, baru 3 dan 4 sampai data ditemukan. Oke, langsung saja mari kita buat menggunakan Java ya. Pertama-tama mari kita deklarasikan variabel yang akan digunakan. Kali ini saya akan mendeklarasikan graph untuk DFS nya, yaitu menggunakan private map, kemudian bertipe data string dan list. String untuk key nya, karena map itu menerima data key dan value, serta listnya juga bertipe data string. Pada variabel ini diberi nama graph. Sepertinya perlu diimpor karena ini merupakan suatu utilitas dari Java. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan nama value, atau yang nantinya menampung value ya. Sepertinya mungkin ada yang salah di sini. Sepertinya karena tadi mendempet ya. Kemudian kita buat konstruktornya. Yaitu di sini berisi graph yang memiliki tipe data hash map. Di sini menggunakan hash map itu karena pada tipe data graph ini kita map ya, memiliki map. Sebenarnya bisa misal kita tipe datanya menggunakan hash map juga, cuman karena nanti outputnya akan terlalu strict, maka sangat direkomendasikan menggunakan map. Jadi nanti ketika diinisialisasi bisa menggunakan turunan dari map, seperti halnya hash map ini. Kemudian kita inisialisasikan values juga yang merupakan sama bertipe data hash map, dan mari kita
buat tipe data grade-nya. Untuk graph-nya sendiri mari kita buat. Init graph-nya. Di sini ada 7 node, maka kita langsung copy paste saja. Misalnya di sini ada 25, ada 60, ada 30, ada 70, ada berapa ya? 84, kemudian ada 51. Nah, baru kemudian mari kita buat graph-nya atau menghubungkan antar node ini menggunakan graph put. Misalnya pada node pertama memiliki turunan, kita buat menggunakan array as_list. Jadi A1 pada node A1 ini memiliki turunan atau cabang ke node mana saja. Pada sini kita buat saja A3 seperti ini, terhubung ke node A2 dan A3. Kita buat juga untuk node yang lain. Ini merupakan datanya itu hardcode ya, jadi biasanya itu ada inputan atau menggunakan hasil dari olahan data yang lain. Cuman di sini karena kurangnya contoh, maka menggunakan hardcode saja. Tentu saja pastikan untuk node-node ini benar-benar terhubung agar nantinya program yang dihasilkan itu tidak mengalami crash. Pada A3 yaitu sama menggunakan A1, kemudian A6 dan A5. Maaf, A7, A4 dan A2. Seperti ini kurang lebih. Jadi node-nya ini nanti terbentuk seperti ini ya. Gambarkan saja. Seperti ini, cuman ini nilainya terserah saja karena ini merupakan yang penting algoritmanya ya. Setelah graph kita berhasil inisialisasikan, maka mari kita buat untuk bagian DFS-nya terlebih dahulu. Pada DFS ada dua hal, yaitu menggunakan iteratif dan rekursif. Pada iteratif ini sendiri kita menggunakan looping. Jadi mungkin di sini ada ya, sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada, jadi mari kita buat saja yang iteratif terlebih dahulu. Karena outputnya nanti hanya true or false, maka kita buat boolean sebagai return value-nya nanti. Kemudian kita buat nama
DFS iteratif yang memiliki parameter string start kemudian integer target. Mari kita deklarasikan dan inisialisasikan sekalian tipe data yang digunakan. Di sini menggunakan set useString. Kita deklarasikan variabel bernama visited ya. Dengan tipe data bernama hashset. Pastikan untuk diekspor ya fungsi-fungsinya. Pada kedua ada stack dan bertipe data string. Stack ini nantinya itu untuk menyimpan node-node yang belum diiterasikan ya. Nah, untuk langkah awal, mari kita masukkan node awal atau start titik awalnya itu di mana. Menggunakan stack, masukkan ke dalam stack menggunakan push. Kemudian baru kita menggunakan while loop dengan kondisi bahwa jika kita akan melakukan looping yang mana sampai stack tersebut habis benar-benar kosong. Jika sampai kemungkinan stack is empty is true. Kita buat variabel saat ini yaitu mengambilnya dari stack menggunakan stack pop. Nah, saat ini kita berada di node berapa, kemudian kita seleksi lagi menggunakan jika node yang terdapat saat ini current itu ada di dalam hashset visited, maka kita akan memasukkan ke dalam current. Maaf, sepertinya jika node saat ini tidak terdapat dalam visited, maka kita masukkan ke dalam visited untuk memastikan bahwa node yang kita miliki itu sudah dilakukan iterasi. Kita buat kondisi lagi. Jika values-nya sudah ketemu, values current merupakan sama dengan target, maka kita langsung kembalikan programnya saja dengan return true. Namun jika tidak, kita bisa iterasikan saja menggunakan variabel neighbor memiliki tipe data list yang mana ini kita inisialisasi. Kita mengambil dari graph yang tadi ya, yang kita miliki di atas. Yaitu kita pastikan bahwa neighbor ini memiliki data graph yang mana node saat ini. Baru kita lakukan jika neighbors itu ternyata isi sesuatu, maka kita lakukan iterasi. Nah, iterasi yang dilakukan di sini merupakan iterasi terbalik ya, yaitu neighbor.size kemudian -1,
kita lakukan iterasi sampai indeks itu lebih besar dari 0. Kita melakukan iterasi mundur ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu kemudian di dalam sini jika visited itu ada data yang merupakan dalam sini, maka kita push ke dalam push. Nah, ini masuknya itu kan setiap node itu terkadang memiliki beberapa cabang. Nah, dalam iterasi ini kita masukkan ke dalam stack tersebut agar nanti diiterasi kembali sampai neighbornya ini kosong. Kemudian jika memang ini sudah kosong dan atau ini tidak jadi, kita bisa langsung return kan value-nya false. Kita langsung coba saja menggunakan pada fungsi utama, kita buat tipe data DFS, maaf, tugas 3, tugas 3. Kemudian kita print atau kita input, kita beri inputan mau mencari angka berapa ya. Nah, di sini baru kita buat next integer. DFS search iterative search, yaitu DFS iteratif dengan star itu berada di A1 dengan target, melakukan target. Baru kita print line hasilnya. DFS iteratif DFS iterative search. Jika DFS iterative search itu bernilai true, maka kita akan tulis found. Namun jika false, maka not found. Di sini terdapat warning ya, resource select, karena scanner tidak pernah di close, maka kita buat sc close agar menghindari resource select. Kita jalankan programnya, lalu kita misal cari angka di 84. Nah, telah jadi ya. Kemudian karena DFS iteratif sudah jadi, maka saya akan menggunakan DFS recursive atau yang kedua. Sesuai dengan namanya, di sini recursive itu kan memanggil fungsi atau memanggil dirinya sendiri ya. Jadi semacam itu diiterasi sampai stacknya itu habis atau node-nya itu habis, memiliki parameter string sama start dan
target. Kita deklarasikan dan kita deklarasikan visited ya. Jadi nanti ketika sudah di visit maka masukkan ke dalam variabel visited tersebut. Namun jika tidak maka kita akan panggil fungsi bernama recursive helper yang menerima parameter start, target, serta visited. Nah, mari kita buat metodenya. Devsr helper punya parameter string node in target dan visited. Nah, pada kali ini kita akan masukkan saja ke dalam visited node atau titik start ya yang kita miliki, kemudian kita beri pengecekan jika values dalam node ini sama dengan target, maka langsung returnkan saja true. Namun jika tidak, kita lakukan lagi deklarasi neighbors. Sepertinya kurang lebih cenderung sama ya, seperti yang iteratif. Cuman dalam rekursif ini ciri khasnya itu memanggil dirinya sendiri. Dan di sini juga ada pengecekan neighbors jika tidak sama dengan 0 atau berisi, maka kita akan lakukan looping dalam neighbors tersebut dan visited. Dan jika visited itu terdapat data yang dalam neighbor, maka kita panggil dirinya sendiri dengan node itu yang terdapat dalam neighbor tersebut, kemudian target dan visited, baru kita return true. Jangan lupa di sini kita juga memberikan return untuk menghasilkan apabila tidak terdapat data dalam node tersebut. Devs recursive titik start ya A1 dengan target sama. Coba kita jalankan. Jadi ya, kedua DFS ini jadi ke yang terdalam terlebih dahulu, baru nanti skip dan kembali lagi. Lalu kemudian selanjutnya mari kita buat untuk fungsi BFS atau pencarian itu sesuai dengan level. Jadi kita dalami level tertentu terlebih dahulu, baru kita lebih dalam gitu, seperti itu.
kita buat saja langsung di sini. BFS search memiliki parameter yang sama. Maaf, start dan integer target. Kemudian kita deklarasikan visitednya menggunakan hasset seperti tadi, dan di sini menggunakan QA atau antrian. Yang memiliki inisialisasi linked list. Jadi kita langsung start saja, masukkan ke dalam QA node pertama yang kita miliki. Kemudian kita juga masukkan ke dalam visited node pertamanya agar kita tahu bahwa node tersebut sudah dikunjungi ya. Baru kita menggunakan while loop dengan kondisi. Di sini kita bisa mengecek apakah dalam antriannya itu isi atau tidak kosong. Jika tidak kosong, maka kita buat current value-nya menggunakan current value merupakan nilai pertama dalam QA atau antrian tersebut, karena konsep dari QA sendiri merupakan FIFO, first in first out. Kita beri cek lagi seperti biasa, yaitu jika value saat ini sesuai dengan target, maka langsung kembalikan saja programnya menjadi true. Jika tidak, maka kita deklarasikan node tetangganya, atau di sini menggunakan nama Neighbors karena node ini biasanya bercabang ya. Nah, Neighbors ini itu dianggap tetangganya seperti itu agar lebih mudah dipahami. Kemudian baru kita cek apakah Neighbors tersebut isi. Jika isi, maka kita looping ya. Semua data dalam Neighbors tersebut, yang mana jika di dalam visited ini tidak terdapat data saat ini, maka kita masukkan saja data saat ini ke dalam visited dan masukkan juga ke dalam antrian, karena biar nanti di antrian gitu semua teriterasi. Jangan lupa untuk return false ya. Sebenarnya seperti ini saja itu sudah bisa. Nah, di sini mungkin diganti saja ya, search. Dengan data yang sama, misal dari A1 target, BFS,
Coba kita jalankan. Misal data berapa ya yang selain 84 tadi, 51. Nah, semua berfungsi normal. Biasanya untuk BFS ini kita perlu ada pasangannya, yaitu untuk mencari tahu jalur tercepat untuk mencapai titik tersebut. Nah, di sini itu menggunakan fungsi find path. Kita buat saja langsung. Find path ini nanti outputnya berupa array atau dalam Java itu list. Sebenarnya bisa dalam DFS juga untuk menggunakan find path ini, cuman perlu di adjust lagi. Namun saat ini saya akan memberi contoh untuk BFS saja ya. Kemudian n memilih parameter, dua parameter ini kita deklarasikan dan inisialisasikan. Dalam map ini juga baik key maupun value-nya itu pada parent ya, berupa string. Seperti tadi kurang lebih. Kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam semua variabel yang telah kita deklarasikan. Di sini kita melakukan while condition dengan jika dalam queue atau atrian itu isi, maka kita buat saja jika saat ini equals n, maka kita deklarasikan path dengan memiliki isi array list. Kemudian kita while looping lagi dengan kondisi jika node saat ini itu berisi suatu data, maka masukkan ke dalam path 0 data saat ini, dan data saat ini merupakan parent get parent, baru return path. Jangan lupa titik koma ya, karena Java ini sepertinya sangat strict dengan titik koma. Kita buat lagi make untuk tetangganya, make force jika make force ini berisi suatu data, maka kita iterasi menggunakan for each.
seperti tadi persis ya, cuman beberapa kita buat parennya untuk mendeteksi di mana langkah tersebut untuk mencapai data tersebut dari dengan menggunakan fungsi BFS. Di sini ada pengecekan jika di dalam visited itu tidak ada data yang sesuai dengan neighbor-nya, maka masukkan saja ke dalam visited neighbor tersebut. Begitu saya masukkan ke dalam antrian, masukkan ke dalam parennya juga, dan karen. Jangan lupa untuk return mengembalikan data berupa array list ya. Coba kita jalankan ya fungsi dari find path. BFS find path dengan data awal itu di A1 dan data akhir tadi ada 7 node ya, yang paling besar, baru kita cetak saja. Step up print line. Maksudnya ini path from A1 to A1 itu path paling cepat ya. Kita coba jalankan. Nah, untuk mencapai 51 menggunakan BFS path, kita melewati A1, kemudian A3, kemudian A7. Mungkin sekian tugas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.